Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini seperti yang kalian lihat ya, kita lagi membahas seputar kerusakan kulkas pada kulkas dua pintu ya, terutama kulkas dua pintu. Kemarin saya juga sempat bikin konten ya tentang dua pintu ini, namun ada beberapa komentar ya, bukan beberapa sih, agak banyak juga yang mengalami kegagalan ya. Makanya di sini saya akan coba buatkan lagi. Nah, seputar kulkas dua pintu. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, untuk kulkas dua pintu ini ada banyak ya kerusakannya, karena kulkas dua pintu itu berbeda dengan kulkas satu pintu, karena kulkas dua pintu itu dilengkapi dengan kelistrikan yang agak banyak, berbeda dengan kulkas satu pintu. Nah, ada juga yang bertanya kemarin, Bang, kulkas saya itu udah pernah ganti defrost, ganti heater, timer juga udah pernah saya ganti, tapi kulkasnya itu nggak bisa beku. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan di video-video saya kemarin, kalau misalkan kalian mengalami kulkas itu nggak dingin ya, tapi dingin tapi nggak bisa beku ya. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan, ada hal lain teman-teman. Sebelum kalian melanjutkan ke perbaikan di bagian heater ataupun defrost, alangkah baiknya kalian itu bisa mengecek pada bagian karet pintu teman-teman. Karena kalau misalkan karet pintu itu mengalami kebocoran, nah itu udah kita pastikan kulkas itu hanya dingin saja, namun tidak bisa jadi beku. Dan ini untuk juga khusus untuk kulkas satu pintu juga seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengeceknya kalian pastikan dulu untuk di bagian karet pintunya. Nah, oke. Jadi soalnya kalau yang kerusakan model seperti itu nggak jauh-jauh dari karet pintu teman-teman. Jadi kalian bisa pastikan. Nah, sebelum kalian memastikan karet pintu itu bagus, kalian pastikan juga freonnya itu ada atau tidak ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di video-video saya kemarin, cara mengecek freon habis atau tidak, itu sudah pernah saya jelaskan. Nah, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Kemarin itu ada yang bertanya juga, kulkas di bagian bawah itu nggak dingin, Bang. Nah, itu solusinya gimana? Nah, sebelumnya sudah pernah saya upload di video saya sebelumnya ya, yang kemarin tuh ada kerusakan di merek Polytron ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu. Nah, ada banyak penyebabnya ya, teman-teman. Kita ambil dari langkah yang paling sederhana. Contohnya di bagian kipas. Nah, ini di bagian kipas ini. Kipas ini juga sama teman-teman. Kalau misalkan mengalami kerusakan, yang pasti di area bawah itu nggak bakalan dingin ya. Jadi kalian bisa pastikan dulu pada bagian kipas ini berputar atau tidak. Nah, kalian bisa buka di bagian kipasnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalian bisa cek ya di area kipas ini. Nah, untuk kipas pada kulkas ini bekerjanya sama dengan kompresor ya teman-teman. Kalau misalkan kompresor itu hidup, kipas ini bakalan hidup ya. Jadi kalian bisa cek. Nah, untuk cara mengeceknya, kalau misalkan model yang non inverter, yang bukan inverter ya, kalau misalkan kalian ragu memastikannya, kalian bisa dilangsung teman-teman. Ini kan ada soketannya ya, ada dua kabel. Nah, ini dua kabel ini bisa kalian langsung colokin ke listrik. Karena ini bukan yang non inverter ya, kalian bisa langsung colokin ke listrik. Otomatis nanti kalau misalkan ini berputar, berarti kipasnya nggak ada masalah. Nah tuh, jadi aman ya kalau misalkan kalian colokin ke listrik, itu nggak ada masalah. Oke, selanjutnya, nah ini kebanyakan dari kalian ya, kalau kulkas nggak dingin, mungkin sebagian udah langsung menuju ke area defrost. Sebelumnya ada banyak ya, cuman kebanyakan orang langsung menuju ke area defrost. Nah, di sini untuk defrost sendiri, di sini saya akan jelaskan dulu ya sistem kerja defrostnya, supaya kalian nanti paham ya langkah apa yang perlu dilakukan kalau misalkan ada kerusakan seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk sistem defrost. Nah, untuk sistem defrost ini sendiri itu bekerjanya pada saat kondisi di ruangan evaporator ini mengalami dingin ya atau pembekuan. Jadi kalau misalkan nanti defrost ini
udah dingin berapa, di titik berapa gitu ya, minus berapa, nanti dia akan bekerja teman-teman. Lebih kasarnya itu kalau ini udah ketutup teman-teman, kalau misalkan udah ketutup bunga es, nanti ini bakalan bekerja ya. Nah, defrost ini bekerja, memerintahkan heater supaya heater itu bekerja juga. Jadi saling terhubung ya, antara defrost dengan heater ini saling terhubung. Jadi kalau misalkan defrost ini memerintahkan heater untuk bekerja, nanti pada area heater ini itu akan bekerja, yaitu memanaskan evaporator, supaya tujuannya itu untuk mencairkan bunga es. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan di area defrost ini mengalami kerusakan, otomatis di sini akan terjadi gumpalan bunga es ya teman-teman. Nah, karena ini terhubung dengan heater, nah selanjutnya kalau misalkan kalian sudah ganti di area defrost ini, yang harus kalian cek, kalian harus periksa juga pada area fuse. Nah, fuse ini juga terhubung teman-teman, terhubung ke defrost dan juga ke heater. Jadi kalau misalkan heater mengalami masalah atau overhead, nanti fuse ini bakalan mutus ya. Jadi fuse ini sama halnya sebagai pengaman heater ya. Jadi berfungsi sebagai pengaman heater. Jadi kalau misalkan kalian mengecek defrost, jangan lupa juga kalian bisa cek. Memang untuk fuse ini memang jarang rusak ya, cuman alangkah baiknya kalian bisa cek di bagian fuse-nya. Nah, fuse-nya ini bekerja bukan dari ampere ya, namun seperti panas ya. Jadi kalau misalkan panasnya itu berlebih, nanti dia akan putus. Nah, kalau sudah putus dia nggak akan kembali lagi. Beda ya, beda dengan overload. Jadi kalau overload beda kerja, cuman sistemnya sama. Jadi kalau misalkan ini panasnya itu terlalu over, nanti fuse ini bakalan putus. Alangkah baiknya kalian jika mengganti defrost, kalian bisa cek juga fuse-nya. Nah, ini untuk fuse ini bisa menggunakan ampermeter ya. Bisa menggunakan ampermeter ataupun kalian bisa jumper menggunakan lampu. Kalau lampunya menyala, otomatis fuse-nya nggak ada masalah. Oke, selanjutnya kalian yang harus kalian perhatikan, kalian bisa cek di area heater. Nah, heater ini ada dua model ya teman-teman. Untuk heater ada dua model, ada yang menggunakan pipa seperti ini. Nah, ini adalah heater teman-teman, bukan jalur freon ya. Jadi ini ada heater, sebagian ada heater, sebagian ada jalur freon. Jadi yang ada kabelnya seperti ini itu adalah jalur heater. Ada dua kabel teman-teman, pasti ada dua kabel, satu dua di dalam nih. Nah, ini untuk yang pipa. Dan untuk yang kaca modelnya seperti ini. Nah, untuk yang kaca sendiri itu ada biasanya dipasang di merek Polytron, atau juga merek Sharp, atau juga merek Aqua. Dan kalau misalkan heater yang pipa, model pipa seperti ini itu biasanya dipasangkan di kulkas merek LG. Jadi kalian bisa pastikan. Dan untuk heater kaca sendiri itu bukan di sini tempatnya, tapi ada di bagian bawah. Jadi kalian bisa lihat. Nah, untuk cara mengeceknya sama teman-teman, sama dengan pipa. Jadi kalian bisa colokin dua-duanya ini ke listrik. Nanti di sini bakalan ada hawa panas. Nah, kalau misalkan pipa ini ada hawa panas, itu artinya heater kalian nggak ada masalah. Nah, ini hal yang terakhir ya untuk pengecekan di heater yang perlu kalian pastikan untuk di bagian heater, terutama heater kaca yang ada di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini biasanya penyebabnya yang sering kerusakan itu heater ini mengalami pecah ya. Penyebabnya itu bisa dari pembuangan air yang mengalami buntu. Jadi kalian harus pastikan juga untuk pembuangan air, terutama untuk kulkas 2 pintu, kalian bisa cek bagian pembuangan. Karena kalau misalkan di area pembuangan itu mengalami buntu, nanti airnya ini bakalan genang teman-teman, dan heaternya juga bakalan tenggelam di dalam air ya. Dan itu yang dapat menyebabkan heater itu rusak. Dan juga yang kenapa saya tekankan kalian harus memperhatikan untuk pembuangan, karena kalau misalkan pembuangan itu tidak lancar, kalian mau ganti heater ataupun ganti defrost itu nggak bakalan berhasil ya teman-teman, selama pembuangan itu buntu. Nah, baru kalau sudah lancar itu saya jamin sudah berhasil ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalian bisa perhatikan untuk di area pembuangan. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan yaitu di area timer ya. Nah,
Dan untuk timer sendiri itu ada dua model ya, ada yang modelnya 13, ada juga yang 14. Dan untuk cara menentukan timer 1314 sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, kalian bisa tonton. Dan di sini selanjutnya apa yang terjadi kalau timer ini mengalami kerusakan ya. Dan sebetulnya untuk timer ini sudah ada dilengkapi kaca ya, kita bisa melihat ya gear yang di dalam. Dan nah ini nanti bakalan kelihatan ya kalau misalkan timer ini bekerja. Kalau misalkan timer di bagian gearnya itu tidak mau berputar, itu artinya timer kalian rusak. Dan selanjutnya apalagi yang bisa menyebabkan timer ini rusak? Biasanya timer ini teman-teman kalau misalkan rusak itu ada dua ya. Bisa jadi kompresornya itu tidak berjalan karena pas waktu rusak itu berada di posisi heater. Dan juga yang kedua, bisa jadi kompresor itu jalan terus teman-teman, selama 24 jam dia itu akan bekerja terus. Nah itu adalah salah satu contoh kerusakan pada timer. Dan nantinya kalau misalkan kompresor itu bakalan bekerja terus menerus di area evap di sini nanti bakalan terjadi gumpalan bunga es lebih banyak ya. Jadi intinya itu kompresornya bekerja terus teman-teman. Kalau misalkan timer ini rusaknya posisi rusak ya, bisa juga timer ini bakalan mati, nggak mau hidup. Nah kalian bisa putar. Untuk cara memutarnya ini ada dua model juga. Untuk yang model seperti ini itu putarnya ke kanan seperti ini. Nah dia putar ke kanan. Dan untuk yang model yang kecil itu biasanya itu putarnya ke kiri. Jadi kalian jangan sampai salah putar ya. Untuk memutarnya itu jangan sampai salah putar. Nah oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.